Halo Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gregory Samuel Sunarjo dengan NPM 200118166 dari kelas Masyarakat Digital B. Saat ini saya akan berbicara mengenai peran arsitek di masa new normal ini. Pertama, kita dipertanyakan dengan pertanyaan bagaimana konteks praktik arsitektur saat ini. Saat ini praktik arsitektur menjadi sangat kurang dipahami oleh masyarakat, terutama saat masa pandemi yang menyebabkan new normal dan perubahan pada arsitektur dan juga harus beralih dari praktik langsung menuju ke digital. Di saat seperti ini, seorang arsitek harus bisa menyesuaikan dirinya dengan praktik digital untuk bisa bertahan di situasi seperti ini. Karena dengan menyesuaikan diri, dia tidak akan tertinggal oleh perkembangan zaman akibat pandemi. Contohnya, seorang arsitek dapat beradaptasi dengan perkembangan arsitektur saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan memperdalam pengetahuan mengenai teknologi digital untuk seorang arsitek, seperti penggunaan software rendering secara 3D maupun software digital lainnya. Selain itu, bagaimana pengaruh perkembangan transformasi digital dengan membandingkan peran arsitek masa dulu, sekarang, dan masa depan? Di masa dulu, perkembangan digital bagi seorang arsitek sangat kurang, bahkan tidak ada, karena pada zaman dulu arsitek masih menggunakan teknologi manual dengan tinta dan kertas untuk membuat sebuah perancangan. Bahkan di saat itu teknologi digital baru berkembang secara dasar ataupun awal. Contohnya pada zaman dulu, orang masih menggunakan kertas kalkir untuk membuat desain, juga ballpoint untuk menggambar, bahkan sampai rendering menggunakan pewarna manual. Sedangkan zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu, karena zaman sekarang arsitek sudah mulai beralih dari manual ke digital. Walaupun belum sepenuhnya digital, tetapi sekarang sedang dalam proses transformasi dari manual ke digital, di mana arsitek mulai menggunakan software digital dalam pekerjaannya seperti aplikasi 3D modeling seperti SketchUp, Revit, Rhino, dan lain-lain, juga aplikasi gambar untuk gambar kerja seperti AutoCAD, Archicad, dan lain sebagainya, dan juga aplikasi untuk rendering seperti Lumion, Enscape, V-Ray, dan lain sebagainya. Dan di masa depan tentu sudah sangat berbeda, karena di masa depan sudah sepenuhnya berpindah menggunakan teknologi digital, di mana teknologi manual hanya sebagai pembantu arsitek dalam gagasan awal, namun semuanya sudah berubah ke digital sepenuhnya, karena akan adanya dunia virtual yang akan membuat seseorang merasakan kehadirannya di dalam dunia tersebut, dan software yang akan semakin canggih ke depannya. Bagaimana peran dan kompetensi yang harus dimiliki arsitek profesional di tengah masyarakat digital? Peran dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang arsitek profesional di tengah masyarakat digital adalah kemampuan dari arsitek tersebut untuk mengimplementasikan gagasannya dan perancangannya secara digital. Dalam hal ini, dibutuhkan seorang arsitek dengan keterampilan soft skill-nya yang harus sangat dalam. Karena transformasi digital ini diperlukan skill pengoperasian teknologi digital yang mendalam agar dapat menyesuaikan dengan masyarakat digital saat ini. Contohnya, dengan seorang arsitek mulai mempelajari literatur mengenai teknologi digital untuk seorang arsitek dengan menggunakan literatur tersebut, juga mengikuti seminar atau webinar, juga membaca literatur mengenai teknologi digital, dapat membantu arsitek tersebut untuk berkembang di tengah masyarakat digital ini. Selanjutnya, kita dipertemukan dengan pertanyaan, bagaimana langkah pengembangan diri sebagai arsitek di masa depan? Sebagai arsitek masa depan, tentu dibutuhkan pengetahuan secara mendalam mengenai teknologi digital sendiri. Seorang arsitek harus mulai mempelajari mengenai dunia digital dan segala perlengkap yang ada di sana. Dimulai dengan mempelajari dasar dan pengetahuan mengenai dunia digital itu sendiri. Selain itu juga penting untuk mengetahui software atau teknologi digital yang dapat mendukung seorang arsitek dalam melakukan pekerjaannya, seperti rendering 3D untuk presentasi, dunia virtual, dan lain sebagainya yang akan berkembang di masa depan nanti. Semua itu dapat dikembangkan dengan memulai mempelajari literatur mengenai teknologi digital, dan bisa juga dengan mengikuti seminar atau webinar mengenai arsitektur digital juga. Dengan begitu, arsitek dapat mempersiapkan dirinya untuk berkembang dan bisa menyesuaikan diri di masa depan nanti sebagai seorang arsitek di masa depan. Lalu, bagaimana dampak positif maupun negatif dari perkembangan iptek terhadap arsitek di era digital ini? Dari perkembangan iptek dan dampak positif yang bisa kita ambil terhadap peran arsitek di era digital ini adalah melalui perkembangan iptek ini, pekerjaan arsitek dipermudah dengan kemajuan teknologi sehingga lebih efisien dan cepat. Proses perancangan hingga presentasi bisa terlaksana dengan cepat dan sangat baik dengan dibantunya teknologi digital ini. Contohnya, dalam perancangan arsitek tidak perlu lagi menggunakan kertas untuk membuat gambar kerja dan rendering, melainkan sudah bisa menggunakan software 3D dan 2D untuk membuat presentasi. Bisa menggunakan software render yang menghasilkan gambar seperti dunia nyata bahkan. Selain itu, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek seperti kurangnya pengetahuan arsitek senior
yang tidak terlalu bisa mengoperasikan teknologi digital yang akhirnya akan tertinggal karena tidak bisa beradaptasi. Selain itu juga teknologi digital yang semakin canggih dan mudah dioperasikan ini membuat masyarakat merasa jasa arsitek tidak terlalu dibutuhkan dan memilih untuk membuat sendiri, dan itu membuat perspektif masyarakat terhadap arsitek menurun. Contohnya seperti penggunaan SketchUp yang mudah dioperasi dan software lainnya. Dan itulah bagaimana pemandangan kita terhadap peran arsitek di masa new normal dan masa yang akan mendatang ini dalam konteks arsitektur digital. Sekian dari saya, terima kasih.